定能成为太虚古龙科。前所未有的至尊！被我击！毁灭！古龙，你这个太强大，也不配做太子。什么？ MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? MBG Mas Bahlil Ganteng. Welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan Alur Cerita BTTH Season 5 episode ke-201. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah datang secara pribadi untuk menyelamatkan Cailin dari ancaman suku Phoenix Iblis Surga di bawah pimpinan Huang Tian. Meskipun awalnya Shoyan berhasil mengambil sedikit keuntungan dari Huang Tian, situasi menjadi cukup berbahaya setelah kepala suku Phoenix Iblis Surga itu menggunakan teknik rahasia kuno yang dapat memanggil Phoenix Surga kuno. Nah, tepat ketika Shoyan hendak menggunakan teratai api pemusnahan 6 warna untuk pertama kalinya, Kanjeng justru keluar dari retreat panjang dan bangkit sebagai piton penelan surga 9 warna yang mampu menghabisi Huang Tian dengan begitu mudahnya. Sayangnya, masalah tidak hilang begitu saja karena sesaat sebelum kematian Huang Tian mereka mendengar kalau Jian sedang terlibat pertempuran dahsyat dengan Raja Naga Utara yang mengancam nyawanya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. MBG. Di awal episode ini kita lihat betapa besar kekacauan yang terjadi setelah peperangan besar antara Pulau Naga Timur dan Pulau Naga Utara yang sekarang menjadi sarang pemberontak pecah untuk kedua kalinya. Selama perjalanan mereka menuju alam Naga Void, Shoyan sempat menceritakan segala hal yang terjadi selama Medusa melakukan retreat, termasuk juga kekalahan 3 Pulau Naga yang membuatnya berpikir situasi pasti akan terkendali. Namun ternyata pemberontakan kembali pecah dan tampaknya pertempuran yang kali ini justru lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Shoyan melihat segel naga yang berkedip pelan di telapak tangannya dan membuatnya berpikir kalau situasi Jian pasti tidak akan menguntungkan. Apalagi setelah mengetahui kalau segel ini ternyata tidak mengarah ke Pulau Naga Timur. Ya, pertempuran kali ini berlangsung di Pulau Naga Utara yang ceritanya Jian memang berpikir untuk menyelesaikan konflik panjang ketika berkunjung ke Pulau Naga tersebut dan hendak mengajak para Raja Naga untuk berbicara baik-baik. Namun ternyata begitu sampai di sana dia justru disambut pemandangan yang luar biasa mengerikan ketika Raja Naga Utara alias Belong telah melahap 2 Raja Naga lain sebelum akhirnya menyalakan genderang perang kepada Pulau Naga Timur. Kekuatan yang disumbangkan 2 Raja Naga lain membuat Belong menjadi Naga Void yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dibanding Jian dari segi basis kultivasi. Karena itulah Jian juga lebih banyak ditekan dalam pertempuran mereka berdua sampai akhirnya Kaisar Naga Void muda itu tidak punya pilihan kecuali menarik pedang pembunuh naga untuk kedua kalinya. Memang dengan kekuatan Belong saat ini hanyalah pedang pembunuh naga saja yang bisa menghentikannya, namun Raja Naga Utara itu juga masih sedikit optimis mengingat pedang Kaisar Naga tersebut membutuhkan esensi kehidupan untuk digunakan. Sayangnya harapan Belong itu tidak sepenuhnya terwujud karena Jian yang sudah berambisi untuk menyelesaikan konflik panjang Naga Void kuno masih terus menembus batasannya sendiri. Seperti biasa, kalau sudah melawan Jian tidak ada akhirnya, Belong langsung mengambil langkah licik dengan berusaha membagi perhatian sang Kaisar Naga Void muda dengan keselamatan rakyatnya. Belong memanggil para tetua naga yang masih setia kepadanya sebelum kemudian mengaktifkan apa yang disebut sebagai formasi iblis transformasi naga.
Tindakan Belong dan para tetua pemberontak membuat Jian maupun tetua Pulau Naga Void Timur langsung terbagong-bagong karena mereka ingat bahwa formasi iblis transformasi naga merupakan sebuah teknik kuno yang sudah dilarang oleh Kaisar Naga sebelumnya. Larangan itu bukannya tanpa alasan karena begitu formasi ini diaktifkan, maka siapapun yang berada dalam jangkauan formasi dapat diubah menjadi darah sebagai sumber kekuatan Belong yang menjadi pusat formasinya. Dan benar saja tidak menunggu lama para prajurit Naga Void yang ada di dalam jangkauan formasi langsung dihisap habis kekuatan dan esensi kehidupannya, termasuk juga Jian sendiri dan para tetua Pulau Naga Timur kalau tidak lebih dulu diputus hubungannya dengan formasi menggunakan pedang pembunuh naga. Meskipun Jian dapat menyelamatkan para tetua naga, sudah ada terlalu banyak anggota suku Naga Void kuno yang menjadi tumbal formasi dan membuat Belong tertawa lantang di udara ketika merasakan kekuatan luar biasa menyerbu masuk ke dalam tubuhnya seperti air banjir. Situasi ini jelas tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus sehingga Jian pun meminta para tetua untuk menyelamatkan sebanyak mungkin anggota suku mereka, sementara dirinya sendirilah yang akan melawan Belong. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Jian, 3 tetua bergerak cepat menyelamatkan sebanyak mungkin anggota suku Naga Void baik dari Pulau Naga Timur maupun Pulau Naga Utara dan membuat Belong kekurangan amunisi hingga akhirnya bahkan mengorbankan tetua yang setia kepadanya. 带我一头龙族！ Belong dengan begitu santai berkata bahwa dia pasti akan membayar dendam seluruh tetua yang bersumpah setia kepadanya, sementara Jian tidak dapat menahan emosi jiwa ketika menyaksikan bagaimana binatang buas ini benar-benar mengorbankan saudaranya sendiri demi kekuatan. Dengan nada arogan Belong berkata kalau sebenarnya dia ingin membiarkan Jian hidup lebih lama dan menikmati garis keturunan Kaisar Naganya perlahan setelah benar-benar matang nanti. Namun ternyata gadis kecil yang baru seumur jagung ini berani datang sendiri dan dengan lancangnya berkata ingin menyatukan seluruh suku Naga Void kuno. Sebagai seorang raja naga, tindakan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan oleh karena itulah Belong memutuskan untuk menelan Jian sekarang juga. Tepat setelah mengatakan itu, sebuah fenomena luar biasa terjadi ketika tiba-tiba saja Belong mampu memanggil sebuah pedang pembunuh naga lain dari formasi iblis transformasi naga. Situasi ini benar-benar menjadi sebuah kerugian besar bagi Jian karena dia emang udah pada dasarnya lumayan bengek dari pertempuran sebelumnya, sementara Belong justru mendapatkan suntikan energi tanpa akhir dari dalam formasi transformasi naga. Jian juga harus tetap memikirkan keselamatan anggota suku Naga Void kuno dan hal itu juga yang membuatnya tidak bisa menahan ledakan amarah ketika menyebut Belong adalah binatang buas yang bahkan tega membantai sekutu-sekutunya sendiri. Karena itulah bahkan jika dia harus berkorban nyawa, Jian akan memastikan kalau suku Naga Void kuno tidak akan jatuh ke tangan pemimpin dolim seperti Raja Naga Utara. Belong hanya bisa tertawa julid ketika mendengar kenaipan Jian karena saat ini dia sudah tidak peduli dengan sekedar nama buruk dan satu-satunya hal yang ada di kepalanya adalah menjadi satu-satunya Raja Naga Void sebagai penguasa seluruh daratan binatang iblis. 2 pedang pembunuh naga terhayun tanpa henti dan menunjukkan pemandangan bak 2 bintang jatuh yang saling bertabrakan ketika Jian dan Belong bertarung mempertaruhkan idealisme mereka masing-masing. Jian ingin memimpin suku Naga Void kuno agar mendapatkan kembali kejayaan mereka di masa lalu, sementara Belong sangat marah ketika melihat bocil FF seperti Jian berani menentangnya. Dan oleh karena itulah hari ini dia akan menyudahi mimpi naib yang dimiliki oleh sang Kaisar Naga Void muda itu hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja, tepat ketika pedang pembunuh naga Belong hendak merobek leher Jian, muncullah Xiaoyan yang langsung mengayunkan penggaris raksasanya hingga membuat sang Raja Naga Utara terhempas dengan kejam. Xiaoyan melemparkan pil obat untuk membantu Jian memulihkan diri, namun ternyata pengikisan ki yang terjadi akibat dari aura darah pedang bertransformasi naga membuat pil obat sudah tidak berfungsi lagi. Belong yang baru keluar dari reruntuhan tertawa puas ketika menyebut bahwa Jian tidak mungkin lagi diselamatkan. Namun ekspresinya segera berubah menjadi muram setelah melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan api surgawi dan menyadari bahwa pemuda itu ternyata memiliki api teratai pemunihan iblis yang bahkan mampu meredam aura darah transformasi naga. 竟连自己盟友都吞噬。 Setelah memastikan keadaan Jian sudah aman, Xiaoyan berjalan mendekati Belong dengan ekspresi marah karena dia masih tidak menyangka kebejatan Belong sudah sampai di tahap tega memakan daging saudaranya sendiri. Di sisi lain, Belong juga menunjukkan ekspresi kemarahan yang sama karena orang luar seperti Xiaoyan terus-menerus mencampuri urusan naga void kuno. Berhubung pemuda itu sudah meminta kematiannya sendiri, Belong juga senang-senang aja ketika menelan lebih banyak kekuatan hidup dari dalam formasi transformasi naga sebelum kemudian bersiap untuk menghabisi Xiaoyan dengan ribuan bilah pedang pembunuh naga yang menyala dengan aura berdarah. Dengan demikian pertempuran antara Xiaoyan melawan sang Raja Naga Utara pun tidak terhindarkan lagi. Jian tersentak dalam kekhawatiran ketika melihat ribuan pedang pembunuh naga menyerbu ke arah Xiaoyan, namun kondisinya sendiri juga tidak kalah mengkhawatirkan karena sekarang Raja Naga Void muda kesulitan bahkan untuk berdiri tegap. Untungnya beberapa saat kemudian dari dalam pusat serangan pedang pembunuh naga muncul gelombang cahaya emas yang diikuti dengan bangkitnya tubuh Fajra Xiaoyan hingga membuat baik Jian maupun Cailin dapat menghela napas lega sesaat. Ekspresi Belong yang sebelumnya gembira kembali menjadi gelap ketika melihat sesosok raksasa emas berukuran lebih dari 800 kaki muncul di hadapannya sebelum kemudian melepaskan beberapa bola emas raksasa yang mampu menghancurkan perisai naganya dengan begitu mudah. Merasa membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan Xiaoyan, Belong pun kembali menyerap lebih banyak kekuatan dan esensi hidup anggota suku naga void kuno. Xiaoyan berpikir bahwa sedot menyedot kekuatan ini tidak bisa dibiarkan terus melanjut sehingga tuan muda ketiga keluarga Xiao itu meminta para tetua Pulau Naga Timur untuk melanjutkan penyelamatan mereka. Para tetua naga melakukan instruksi Xiaoyan secepat yang mereka bisa dan membuat Belong menjadi sangat-sangat marah ketika berencana untuk melenyapkan seluruh anggota Pulau Naga Timur lebih dulu. Raja Naga Utara menarik sejumlah besar kekuatan dari dalam formasi transformasi naga sebelum kemudian diaglomerasikan menjadi bola darah raksasa yang menyerbu lurus ke arah rombongan Pulau Naga Timur. Untungnya Xiaoyan sudah standby dengan telapak tangan Huang Kuan sehingga dapat menahan serangan bola darah itu tepat pada waktunya. Namun ternyata masih ada banyak bola darah yang sudah dipersiapkan oleh Belong dan Raja Naga Utara itu berkata bahwa dia sudah tidak sabar ingin melahap Xiaoyan sebelum kemudian melepaskan bola-bola darahnya dengan tawa gila. Xiaoyan mengingatkan Belong kalau seharusnya dia berhenti makan sebelum kenyang dan buru-buru menggunakan teknik kemarahan Huang Kuan untuk menghancurkan seluruh bola darah sekaligus. Namun ternyata apa yang Xiaoyan tidak duga sebelumnya adalah teknik spiritual tingkat tinggi itu tidak berguna karena Belong dapat langsung mengcounter tekniknya menggunakan pemujaan 10.000 jiwa. 我如今可奈何不了本王。
Yang menjadi masalah bukanlah kemampuan Belong untuk mengcounter kemarahan Huang Quan, namun fakta bahwa Xiaoyan baru saja melihat teknik itu digunakan oleh Hun Miseng ketika bertempur melawannya di puncak Gunung Jatuh. Hal ini membuatnya langsung paham bahwa selain membangun aliansi dengan musuh mereka alias Phoenix Iblis Surga, Belong juga diam-diam bersekongkol dengan faksi paling kejam di benua, siapa lagi kalau bukan klan Hun. Sudah ketangkap basah sedemikian rupa, masih tidak membuat Belong mengaku dan bertobat, malah menyebut Xiaoyan berwawasan sempit karena dia dan klan Hun hanya saling memanfaatkan satu sama lain. Jian benar-benar malu memiliki darah yang sama dengan Belong, namun Kaisar Naga Void muda itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bahkan sudah tidak mampu mempertahankan wujud dewasa karena luka-luka di tubuhnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga menyimpan kemarahan yang sama ketika menyebut betapa rendahnya moralitas Belong karena rela menjual jiwa anggota sukunya demi sebuah kekuasaan. Namun lagi-lagi tidak ada kalimat pengingat apapun yang didengarkan oleh Belong karena telah dibutakan oleh ambisinya untuk menjadi kaisar naga terkuat sepanjang sejarah yang membuat seluruh daratan tengah berlutut di hadapannya. Bahkan jika dia harus berkorban darah dan nyawa saudara-saudaranya sendiri. Belong meledakkan kekuatan ketika memunculkan 3 bayangan naga void yang 2 diantaranya merupakan Raja Naga Barat dan Selatan sebelum kemudian mengirim mereka untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Namun sebelum bayangan 3 naga itu sampai kepada Xiaoyan, mereka sudah lebih dulu diledakkan oleh letusan kekuatan api surgawi di dalam tubuh sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Masih dengan amarah yang memuncak di hati, Xiaoyan menyebut bahwa dia juga setuju dengan kata-kata Belong, utamanya tentang hukum rimba kekuatan akan berdiri pada puncak tertinggi di dunia. Kali ini dia akan membuktikan secara langsung kebenaran dari hukum rimba tersebut dan bertanya, apakah Raja Naga Utara sudah siap menerima kematiannya sebelum kemudian meledakkan kekuatan tubuh api pemusnahan untuk pertama kalinya? Jian, waduh emang susah nih kalau ketemu sama model-model boomer yang haus kekuasaan kayak gimana? Udah suka sama openingnya? Gelo memang kalian ya guys ya, ada-ada aja requestannya ya. Yaudah kita tungguin episode berikutnya. Kalau yang kalian mau nonton spoilernya di Gnosis ya, atau nanti kalian tinggal klik di pin komen. Oke, Rama di sini pamit. Bye bye.